Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepni, NIM 210401168, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan dari tugas akhir mata kuliah Al-Islam 4, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Al-Islam 4 yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Budi Santoso Wibowo, MPDI. Dalam mengintegrasikan etika Islam, tentunya perlunya untuk menerapkan akhlak Islami dalam menerapkan IPTEX. Al-Qadarawi 1989 mengemukakan tentang pentingnya akhlak Islam dalam pengembangan ilmu. Nah, terdapat beberapa akhlak Islam yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu, seperti rasa tanggung jawab di depan Allah, amanah ilmiah, tawadu, izah, mengutamakan dan menerapkan ilmu, menyebarkan ilmu, hak dan cipta dan penerbit. Tapi di sisi sini, saya hanya akan membahas 4 poin saja. Yang pertama, rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Allah merupakan Tuhan semesta alam, tidak Tuhan melainkannya. Pada materi sebelumnya juga dibahas jika ulama merupakan pewaris para anbiya dan tidak ada pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat kenabian dan tidak ada derajat yang ketinggiannya melebihi para pewaris pangkat itu. Sehingga tentunya kita mesti harus memiliki rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Yang kedua, amanat ilmiah. Sifat amanat termasuk ke dalam moralitas ilmu. Tak ada orang yang iman yang tidak memiliki sifat amanah. Dalam memberikan kriteria orang beriman, Allah menjelaskan dalam firman-Nya yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikul dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 8. Nah, salah satu dari amanat ilmiah adalah merujuk ucapan kepada orang yang mengucapkannya, pemikiran pada pemikirnya, dan tidak mengutip dari orang lain, kemudian mengklaim bahwa itu pendapatnya karena itu termasuk ke dalam plagiat dan penipuan. Berkaitan dengan ini dapat dibuktikan dengan para ilmuwan muslimin sangat memperhatikan tentang sanad di dalam bidang ilmu yang mereka tekuni, bukan hanya dalam bidang hadits saja. Yang ketiga, ada tawaduk. Tawaduk merupakan salah satu moral yang harus dimiliki oleh ilmuwan. Orang yang benar-benar berilmu tidak akan mudah untuk ditipu dan tidak akan diperbudak oleh perasaan ujub atau mengagumi diri sendiri, karena mereka yakin bahwa ilmu itu tersebut sama seperti lautan yang begitu luas dan tidak bertepi. Yang keempat, ada menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu merupakan akhlak yang harus dimiliki oleh para ilmuwan atau ulama, sebab para ilmuwan atau ulama memiliki kewajiban untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Ilmu harus disebarkan. Tidak baik untuk menyembunyikan ilmu jika ilmu tersebut memiliki manfaat bagi sekitar. Sehingga seharusnya kita bisa membagikan ilmu yang kita punya jika dirasa ilmu tersebut dapat bermanfaat. Namun jika ilmu tersebut tidak memiliki manfaat yang besar, bahkan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka ilmu tersebut baru tidak boleh disebar. Pengembangan IPTEX pada satu sisi memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia apabila IPTEX disertai dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tanpa iman dan takwa, IPTEX bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat merusak. Melalui kemampuan akal, ilmu, dan teknologi, manusia dapat meniru segala kekuatan beraneka ragam. Manusia dapat membuat pesawat yang bisa terbang ke udara seperti burung. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam mengembangkan IPTEX, sehingga searah dan sejalan dengan kehendak Allah. Berikut rambu-rambu yang diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai landasan IPTEX. Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai tolak ukur benar atau salahnya ilmu pengetahuan dan konsep teknologi itu, dan konsep-konsep IPTEX tersebut tidak boleh lepas dan keluar dari inti kandungan Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, yang dimaksud menjadikan akidah Islam menjadikan syariah Islam sebagai standar pemanfaatan IPTEX.
ketentuan halal haram, wajib diadakan tolak ukur dalam pemanfaat ipteks, bagaimanapun juga bentuknya. Ipteks yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan ipteks yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Keharusan tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya, termasuk juga kepada ipteks dengan ketentuan hukum Allah dan juga Rasulnya. Rambu yang kedua yaitu pengembangan ipteks semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Dalam mengembangkan ipteks, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah sehingga terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sehingga ipteks yang dipergunakan bukan untuk mencari ridha Allah, bahkan untuk memenuhi hawa nafsu, tidaklah sesuai dengan ajaran Islam. Rambu-rambu yang ketiga yaitu muatan etika dalam pengembangan ipteks. Pengembangan ipteks terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Meskipun hasil teknologi paling canggih, namun jika diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan, sangat dilarang di dalam Islam. Jadi teknologi bukan sesuatu yang bebas nilai. Demikian pula penyalahgunaan teknologi merupakan sesuatu zalim yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Islam adalah menjadikan paradigma Islam sebagai pandangan utama yang menjadikan syariah Islam sebagai dasar dalam penerapan dan pemanfaatan konsep ipteks. Perkembangan ipteks itu harus diikuti dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga pengembangan ipteks merupakan hasil dari keterampilan manusia dengan dilandasi Al-Quran dan hadis. Dan pengembangan ipteks yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan bertujuan untuk memusnahkan atau merugikan, merupakan pengembangan ipteks yang bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu contohnya merupakan energi nuklir. Energi nuklir sebagian besar mempunyai pandangan negatif terhadap energi ini. Padahal energi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penerapan ipteks yang sesuai dengan ajaran Islam dari energi nuklir ini berperan penting dalam bidang kesehatan. Contohnya seperti penerapan dari radioisotop, yang mana energi nuklir ini digunakan untuk mendeteksi penyakit dalam maupun luar, contohnya seperti kanker. Sedangkan penerapan ipteks yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu nuklir yang digunakan sebagai bahan senjata tajam, bahkan bom, seperti yang kita ketahui pada masa Perang Dunia Kedua, penggunaan bom nuklir yang digunakan oleh tentara Amerika untuk membom negara Jepang pada saat itu. Sehingga penerapan ipteks ini bisa dilihat dari dua sisi, yang mana sesuai dengan ajaran Islam yang memberikan manfaat bagi sesama, dan dari sisi negatif atau yang berada tidak mengikuti dengan ajaran Islam yang memberikan mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Allah menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Bahkan firman Allah yang pertama kali turun menyuruh kita untuk membaca. Hal ini terdapat pada Quran surat Al-Alaq, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tidak hanya itu, Allah menyuruh kita untuk mendapatkan ilmu tidak hanya pada ayat qauliyah saja, namun juga pada ayat kauniyah. Allah ingin kita melakukan pengamatan langsung pada alam sebagai pembenaran atas ilmu yang telah ada. Kedua ayat ini merupakan suatu bentuk tanda-tanda keesaan Allah, sehingga dari pengamatan ini bisa dibaca, dipelajari, diamati, dan direnungkan melalui mata, telinga, dan hati. Akan semakin mempertebal pengetahuan, pengenalan, keyakinan, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, wujud yang wajib,
sumber segala sesuatu dan segala eksistensi. Berdasarkan fenomena tersebut, ajaran Islam dan ilmu pengetahuan tidak terlepas satu sama lain. Keduanya bagaikan dua sisi koin dari mata koin yang sama. Keduanya saling membutuhkan, saling menjelaskan, dan saling memperkuat secara sinergis, holistik, dan integratif. Pengetahuan yang diberikan kepada manusia tidak akan bermana jika dilandasi oleh iman yang benar. Iman tanpa ilmu diibaratkan orang yang buta. Sebaliknya, ilmu tanpa iman dapat menjadi bumerang yang akan menghancurkan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, manusia tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual sebagai representasi potensi manusia dalam menemukan ipteks, akan tetapi kecerdasan spiritual memanfaat manusia sebagai jalan yang benar sebagai bagian yang sangat penting. Contohnya dalam praktek kehidupan sehari-hari ditemukan banyak orang bodoh atau jahat yang melakukan kejahatan tapi termasuk ke dalam orang-orang yang intelek. Contohnya seperti orang yang ahli di bidang ekonomi tapi paling hebat dalam hal memanipulasi dan korupsi. Orang yang mengaku paham agama malah yang melakukan perilaku penyimpangan dari nilai-nilai agama. Seorang hakim yang berlaku adil akan tetapi masih saja menerima suap. Bahkan seseorang pendidik yang seharusnya menjadi teladan untuk melindungi mereka malah ada kasus pelecehan seksual terhadap anak didiknya sendiri. Sejumlah kasus tersebut mudah dapat ditemukan dalam masyarakat, bahkan telah menjadi fenomena di dalam masyarakat. Fenomena sosial ini akan menjadi sulit dan lumrah di kalangan masyarakat dan sulit untuk dihapus mata rantainya jika tidak ada kesadaran untuk melakukan perubahan. Hal ini disebabkan oleh lepasnya iman dan ketakwaan seseorang dari ilmu sebagai anugerah Allah. Mereka tidak menyadari bahwa Allah memberikan anugerah ilmu kepada manusia agar dapat mensyukurinya dalam bentuk ketundukan atau taslim, kepatuhan taat, menghindari diri dari maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.